Ini kelihatannya aktivis mahasiswa nih. Selamat siang Pak Ganjar, perkenalkan saya Daniel Saputra Agustian, Senat Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia. Nah Pak Ganjar, mungkin tadi nyambung sedikit dengan pertanyaan sebelumnya bahwa saya merasa tingkat minat mahasiswa atau anak muda masuk ke politik ini turun. Salah satu yang saya rasakan kenapa adalah karena gini Pak, kalau saya sendiri punya minat untuk masuk ke politik gitu Pak, pengen jadi anggota DPR, DPRD, sama seperti yang saya lakukan di Senat lah, membuat peraturan. Tapi Pak, maaf, uangnya nggak ada Pak, untuk kita bisa kampanye. Kalau kampanye di kampus mungkin 100-200 ribu kamu masih punya lah Pak. Tapi kalau untuk kampanye di tingkat nasional ini kan, ya kita tahu ongkosnya sangat mahal. Nah mungkin ada pesan gitu Pak dari Pak Ganjar terkait dengan kami ini yang masih muda-muda yang kemungkinan juga ya uangnya belum ada gitu Pak. Apa nih Pak yang bisa kami lakukan atau caranya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ganjar. Oh gitu ya. Itu jadi James. Dan masuk politik tapi nggak punya uang. Iya. Siapa saya? Uang penting, tapi tidak pokok. Maka kenapa saya tadi melamar anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik? Dia harus partai politik. Tapi seandainya partai politik seperti pilihan, kamu akan menampai jalur-jalur tadi. 2000 itu kita pengalaman ya. Saya tahu 2000. Saya panggil siapa sih? Daniel. Daniel. Saya kenal Daniel. Ya. Panggilannya Dani. Saya Daniel. Dan 2003 ada seorang anak muda kira-kira usianya ya 30-an. Dia belum hafal sama sekali dari Solo. Tiba-tiba dia disuruh masuk menjadi anggota, bukan anggota caleg DPR RI lagi. Pakai nomor urut waktu itu, masih ingat ya? Dan anak itu dapat nomor urut 3. Dia nggak punya duit. Bagaimana kemudian cara dia menggerakkan? Ada sebenarnya yang disebut sebagai donasi. Di dalam undang-undang partai politik ada, di dalam undang-undang pemilu ada. Jadi mana yang boleh, legal, dan mana yang tidak. Dengan cara itu, ini sebenarnya sebagai amunisi untuk berjalan. Tapi ada substansi yang harus kamu sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kamu bertemu mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, kadang-kadang live in dengan mereka, atau menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi. Yang biasanya nanti kalau dikonseptualisasikan akan menjadi bahasa populernya janji politik. Prof, itu ilmunya pasti banyak ya Prof yang mendekati orang ya untuk komunikasi politik. Kamu fakultas apa? Oke. Anakku juga teknologi industri sama ya, teknologi industri. Tapi boleh kan Prof? Iya, boleh kan Prof, sebenarnya dia ya ikut ekstrakurikuler, kemudian yang dosen ilmu politik kasihlah gimmick-gimmick, ilmu-ilmu gitu bisa kan? Kursus. Kamu lebih nyaman kira-kira kalau mau kursus politik singkat ke guru besarmu atau ke saya? Ke saya. Maaf. Ke saya, pilihan benar. Praktisi, bahaya praktisi. Kenapa milih ke saya? Iya ya, apa? Kira-kira kenapa praktisi? Oke. Mohon maaf Pak, ini mahasiswa. Sabar Pak, Bapak jangan terlalu risau. Dan pertanyaan ini
ini muncul dari banyak anak muda ke saya. Selalu saja, kamu belajar ini, boleh punya pilihan. Basis pengetahuan, data, amatan, beliaulah juaranya. Tapi praktis mungkin saya. Terbayangkan nggak kalau gurumu dua? Ya kan? Praktisnya ikut saya, pengetahuannya ikut beliau. Maka kamu akan mendapatkan kira-kira jalan menuju kesempurnaan. Menuju aja nggak sempurna sih. Di 2023 itu si anak muda itu mendapatkan nomor urut 3 yang sudah berusaha keras tapi tidak terpilih karena terpilihnya 2. Lalu yang kedua ini jadi duta besar. Maka anak ini yang dilantik menjadi anggota dewan dan dia akan menjadi anggota dewan. Dia menyelesaikan beberapa RUU, ikut aktif dan sebagainya. Anak ini mulai terkenal. Kemudian ditugaskan memimpin pansus, menjadi pimpinan komisi, banyak sekali penugasan. Sampai akhirnya dia masuk pada pemilihan yang kedua, dia ikut lagi. Dia sudah dapat nomor lebih baik. Kalau kontestasi lagi, terpilih lagi. Periode pertama dia lebih punya uang. Yang ada adalah ketekunan dia ketemu masyarakat. Satu persatu, ketemu kelompok masyarakat. Siap untuk berdiskusi, siap untuk mendengarkan, siap untuk mendapatkan masukan. Dan dia belajar betul. Anak itu namanya Ganjar Pranowo. Live-in kepada masyarakat penting. Dan saya diajari sama mahasiswa. Senior saya dulu, satu mapala, apalagi mapala ya, kemana-mana. Teman-teman senior saya di GMM ngajari. Masyarakat merasakan apa yang ada. Jadi, bagaimana kalau nggak punya duit? Kamu mulai sekarang, kamu bertemu dengan masyarakat, membangun ketokohan dan kredibel, berintegritas. Pasti masyarakat, saya percaya. Sesi kedua, silakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.